Shalom, saya Kartini Alicia Tumalun, mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Manado, program studi Pendidikan Agama Kristen semester 7. Saat ini saya akan membuat video pembelajaran tentang demokrasi dan hak asasi manusia dalam perspektif Alkitab. Demokrasi dan hak asasi manusia merupakan persoalan yang selalu diperdebatkan sepanjang masa. Sebagai remaja Kristen, kamu memiliki kewajiban untuk menghargai sesama manusia dan turut serta mewujudkan HAM dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, pembahasan mengenai demokrasi dan HAM dalam perspektif Alkitab bertujuan memberikan bimbingan kepada Anda mengenai demokrasi dan HAM yang mengacu pada ajaran Alkitab. Isi Alkitab dapat dirangkum dalam kalimat, "Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia." Karena kasih Allah kepada manusia, maka Allah menciptakan, memelihara, menyelamatkan, dan membaharui kehidupan manusia. Untuk itu, manusia dapat menanggapi hal itu dengan mengasihi Allah dan sesamanya. Nah, prinsip kasih ini amat berkaitan dengan HAM, karena intisari dari demokrasi dan HAM adalah jangan menyakiti sesamamu manusia. Dalam cerita Alkitab, Anda dapat menemukan bagaimana Allah memperingatkan raja-raja yang memerintah untuk tidak merampas hak rakyat jelata. Sebaliknya, mereka harus melayani kepentingan rakyat. Para janda miskin, anak yatim piatu adalah orang-orang yang terutama yang harus dikasihi dan dibantu. Bahkan dalam kitab Amos 5 ayat 21 sampai ayat yang ke-24, Allah menolak ibadah umatnya jika mereka tidak hidup adil dan benar di hadapan Allah dan sesama manusia. Melalui pembelajaran ini, diharapkan Anda termotivasi untuk menjadi pelaku demokrasi dan HAM. Hal ini penting, apalagi pada zaman sekarang, melalui berita di media maupun fakta kehidupan, pastinya Anda pernah menyaksikan betapa manusia cenderung mempraktikkan kekerasan terhadap sesama. Nah, dalam tindakan kekerasan baik fisik maupun psikologis, baik melalui kata-kata yang menghina maupun sikap yang merendahkan sesama, kamu telah melanggar hak asasi seseorang. Di kalangan remaja, perkelahian dan tawuran merebak di mana-mana, bahkan sampai dengan aksi menghilangkan nyawa sesama. Nah, mempelajari hak asasi manusia dalam perspektif iman Kristen akan menolong kamu untuk terpanggil mewujudkan HAM dalam kehidupan sehari-hari. Kesaksian Alkitab tentang manusia. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 26-30 menulis tentang penciptaan manusia sebagai makhluk bermartabat. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Menurut John Stott dalam bukunya, Isu-isu Global Menantang Kepemimpinan Kristiani. Martabat makhluk manusia diutarakan dalam 3 kalimat beruntun dalam Kitab Kejadian 1 ayat 27 dan 28. Pertama, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Kedua, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dan ketiga, Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, "Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu." Martabat manusia dikemukakan dalam 3 hubungan yang unik yang ditegakkan sejak penciptaan. Yang pertama, hubungan manusia dengan Allah. Menurut Stott, manusia yang diciptakan menurut gambar ilahi mencakup kualitas-kualitas rasional, moral, dan spiritual. Kualitas ini dengan sendirinya membedakan manusia dari binatang dan memungkinkan manusia berelasi dengan Allah melalui kualitas rasional, moral, dan spiritual. Dengannya, manusia dapat belajar untuk mengenal, memahami, serta taat pada perintahnya. Yang kedua, hubungan antar manusia. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, sehingga dia juga memberkati relasi antar manusia, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan akibat dari relasi atau hubungan itu. Dengan demikian, hak manusia untuk berelasi, bersahabat, menikah, serta membentuk keluarga, hak untuk berkumpul dan mengemukakan pendapat, hak untuk diterima dan dihormati tanpa memandang jenis kelamin,
usia, maupun status sosial berada dalam lingkup hubungan antar manusia yang diberkati Allah. Yang ketiga, hubungan manusia dengan bumi dan makhluk lainnya. Manusia diciptakan untuk mengolah bumi dan berkuasa atas makhluk-makhluk lainnya. Dengan demikian, manusia diberikan hak untuk bekerja, memiliki karir, hak untuk beristirahat, hak untuk memperoleh sandang, pangan, dan rumah yang nyaman dan sehat, hak untuk bebas dari kemiskinan, keterbelakangan, dan hak untuk menikmati udara dan air bersih. Selanjutnya, implikasi terhadap hak asasi manusia. Menurut kitab Amsal 14 ayat 31, siapa yang menindas orang lemah menghina penciptanya. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia merupakan penghinaan terhadap penciptanya. Dalam Alkitab Perjanjian Lama, banyak raja yang jatuh karena menerima hukuman Allah akibat mereka berlaku semena-mena terhadap rakyatnya. Raja Ahab yang telah merampas kebun anggur Nabot menerima hukuman. Ia mati dan mayatnya tidak dikuburkan secara layak karena dimakan anjing di luar pintu gerbang kota seperti yang difirmankan Allah. Selanjutnya ada Yeremia yang mengancam Raja Yoyakim yang menindas serta memeras rakyatnya demi membangun istana mewah. Kitab Amos, Mika, dan Yeremia adalah kitab-kitab yang berisi seruan serta peringatan para nabi terhadap pemerintah, para pemimpin, maupun rakyat yang bertindak tidak adil terhadap mereka yang lemah dan miskin. Ketaatan, kasih, dan keadilan selalu menjadi hal penting dalam sejarah hubungan antara manusia dengan Allah Sang Pencipta. Jika manusia melakukan kejahatan terhadap sesamanya, maka Allah akan menegur dan menuntut pertobatan dari manusia. Dan jika manusia tidak bertobat, maka akan datang hukuman. Sebaliknya, jika manusia sadar akan kejahatannya, kemudian bertobat, maka akan terhindar dari hukuman. Dalam cerita-cerita Alkitab, umumnya raja yang menyalahgunakan kekuasaan dan otoriter cenderung melakukan penindasan terhadap rakyatnya. Nah, Alkitab banyak membahas tentang raja atau pemerintah yang harus mengabdi pada kepentingan orang-orang yang dipimpinnya serta memperlakukan kasih dan keadilan. Contohnya, Raja Daud yang bersikap rendah hati dan menghormati Raja Saul meskipun ia berlaku jahat terhadapnya. Kemudian Raja Salomo yang bersikap adil dan bijak terhadap rakyatnya. Perdebatan mengenai hak hidup. Arti terdalam dari hak asasi manusia adalah pengakuan terhadap kebebasan dan kemerdekaan manusia yang telah dianugerahkan Tuhan Allah sejak seseorang mulai bertumbuh dalam kandungan ibu. Oleh karena itu, segala macam upaya untuk menghancurkan serta menghilangkan kehidupan serta kebebasan manusia merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Jadi, bagaimana dengan kasus hukuman mati, aborsi, dan eutanasia? Yang pertama, hukuman mati. Hukuman mati adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang dianggap melakukan kejahatan yang berat, seperti pembunuhan yang kejam dan sadis, pengkhianatan kepada negara, dan di beberapa negara seperti Indonesia, penjual dan pembawa narkoba. Hukuman mati diyakini akan membuat orang lain takut dan tidak akan melakukan kejahatan serupa. Selain itu, juga terjadi berbagai kasus ketika orang yang tidak bersalah dijatuhi hukuman mati. Berbeda dengan hukuman penjara, bila seseorang sudah dieksekusi, tentu hukuman itu tidak dapat dibatalkan. Yang kedua, aborsi. Aborsi atau pengguguran kandungan adalah praktik menghilangkan janin yang ada di dalam kandungan. Gereja Katolik menentang praktik ini dan menganggap semua bentuk aborsi sebagai pembunuhan. Banyak gereja Protestan juga menentang praktik-praktik ini apabila dilakukan secara sewenang-wenang dan tidak bertanggung jawab. Misalnya, seorang remaja perempuan yang hamil karena berperilaku seks bebas. Hal ini terjadi karena ia merasa belum siap atau malu oleh cemooh orang-orang di sekitarnya. Terhadap orang-orang seperti ini, orang Kristen mestinya bersikap lebih terbuka dan mau menolong remaja ini agar ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan baik. Nah, aborsi biasanya tidak akan dilakukan apabila kandungan sudah cukup lanjut usianya, misalnya 5 bulan ke atas. Namun apabila kandungan itu membahayakan
nyawa atau jiwa si ibu, biasanya aborsi dapat diterima. Dan pastinya gereja tidak pernah menyetujui aborsi yang dipandang membunuh kehidupan. Yang ketiga, eutanasia. Eutanasia adalah praktik yang dipilih untuk membebaskan seseorang dari penderitaan panjang. Ada eutanasia aktif, yaitu ketika seorang pasien meminta sendiri agar segala perawatan yang diberikan kepadanya dihentikan karena ia tidak mau menderita lebih lama lagi. Ada pula eutanasia yang dilakukan secara sengaja, menyuntikkan zat beracun yang mematikan seseorang untuk menghentikan penderitaannya. Selain itu ada juga eutanasia pasif, yaitu ketika keluarga si pasien yang sudah tidak dapat lagi berbicara atau sudah tidak sadar lagi meminta agar segala perawatan dihentikan. Selanjutnya, kewajiban manusia menyangkut demokrasi dan HAM. Manusia tidak hanya diberikan hak-hak dasar oleh Tuhan, tetapi juga kewajiban-kewajiban dasar. Setiap hak diikuti dengan kewajiban. Manusia yang diciptakan sebagai makhluk rasional, bermoral, dan spiritual, pada dirinya mempunyai kewajiban moral. Kebebasan atau kemandirian yang sejati diwujudkan dalam kerangka tanggung jawab. Nah, dalam Galatia 5 ayat 13, Rasul Paulus berkata, "Saudara-saudara, sesungguhnya kamu dipanggil untuk merdeka, tetapi jangan jadikan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, tetapi hendaklah kamu saling mengabdi dengan kasih." Umat Kristen adalah orang merdeka yang telah ditebus oleh Kristus. Oleh karena itu, ada tuntutan untuk hidup sebagai orang merdeka yang sudah terbebas dari perbudakan dosa. Kehidupan sebagai manusia mandiri harus diimbangi dengan tanggung jawab. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah tanggung jawab seorang remaja Kristen di bidang demokrasi dan hak asasi manusia? Pastinya yaitu menjaga hubungan yang baik dengan sesama, baik dengan teman, guru, anggota keluarga, maupun orang lain. Remaja Kristen juga dapat menghargai pendapat orang lain, menghargai sesama dan berbagai perbedaan, berpikir positif terhadap orang lain, dan melaporkan kepada yang berwajib jika menyaksikan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Kesimpulannya, demokrasi dan hak asasi manusia adalah kebutuhan manusia yang mendasar. Alkitab tidak berbicara secara langsung mengenai hal-hal ini, namun Allah sangat peduli akan keduanya. Ini disebabkan karena manusia adalah ciptaan Allah yang sangat berharga di matanya, dan yang berharga bagi Allah haruslah berharga di mata kita. Menginjak-injak sesama manusia yang adalah ciptaan Allah berarti juga menghina dan melecehkan Allah sendiri. Itulah sebabnya sangat penting bagi orang Kristen terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan demokrasi dan hak asasi manusia. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.